logika kita adalah aku bisa bangun karena alarm, tapi hakikatnya itu karena keimanan. Iman itulah yang membangunkan kita untuk ibadah. Iman itu yang menggerakkan kita ke rumah Allah. Iman itu yang menjadikan kita sekarang sholat gitu. Adapun hal-hal yang lain, alarm, ngajak orang bangunkan, beduk, itu tambahan. Apa dah? Ataupun azan itu tambahan pengajak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang memang segala pujian hanya kembali kepadanya, yang telah beri kita banyak nikmat. Semoga kita bisa senantiasa mentaatinya, amin ya rabbal alamin. Memang nikmat dunia ini paling tepat digunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kita tukar dengan nikmat surganya. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan banyak, di antaranya semoga salawat kita diikuti dengan syafaat pada hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Doa terbaik semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat wal afiat, amin ya rabbal amin. Kita akan melanjutkan ngaji kita pada hari ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, isbahul wudu satrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa tasbih wa takbir yamla'us samawati wal ardh, wassalatu nurun wa zakatu burhanun wa sabru diya'un wal qur'anu hujjatun lak aw alaik. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu wa mu'tiquha aw mubiquha. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Artinya bahwa isbahul wudu, sempurnanya berwudu, itu merupakan sebagian daripada kesempurnaan untuk menyempurnakan iman. Pahala alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan akhirat. Dan pahala tasbih dan takbir itu akan memenuhi langit dan bumi. Salat adalah cahaya, zakat adalah bukti keimanan, sabar adalah cahaya keimanan. Quran itu hujjatun lak, sebagai penolongmu au alaika, atau yang akan menuntutmu, yang akan menyalahkan. Setiap manusia setiap hari dia berjual beli. Dia membeli perintah Allah lalu dia selamat, atau dia menolak membeli perintah Allah lalu dia akan celaka. Nah, hadisnya panjang ya. Panjang. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW itu diutus untuk sebagai contoh, diantaranya menampakkan akhlak yang baik. Dan kita tahu akhlak yang baik itu akan menyenangkan diri, menyenangkan orang, bahkan menyenangkan Allah. Cuman akhlak itu tuh sumbernya adalah iman. Kalau kita lihat perangainya bagus, tapi tidak atas dasar iman, itu dikatakan haba'am mansuro. Akhlak yang dia buat itu seperti debu yang bertebaran. Sering kita dengar kan ulama menyampaikan, orang untuk tahajud dan subuh pakai alarm enggak? Biasanya gitu. Kalau kita bukan alarm, pakai beduk, ya, kurang kuat pakai beduk gitu kan, alarm sholat masjid. Jadi logika kita adalah
aku bisa bangun karena alarm, tapi hakikatnya itu karena keimanan. Iman itulah yang membangunkan kita untuk ibadah. Iman itu yang menggerakkan kita ke rumah Allah. Iman itu yang menjadikan kita sekarang sholat gitu. Adapun hal-hal yang lain, alarm, ngajak, orang bangunkan, beduk, itu tambahan. Ataupun azan, itu tambahan pengajak. Kalau ada orang dengar juga, dibangunkan juga oleh istrinya, dibangunkan dengan alarm. Tapi ketika kadar imannya lemah, tetap dia tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Gitu kan? Gak bisa. Ada orang yang bisa melaksanakan perintah Allah, tapi bukan dasar keimanan. Itu pun akan menghancurkan dirinya. Jadi Allah maunya Allah itu kita beribadah, beramal atas dasar iman, yaitu iman itu apa? Percaya dengan yang gaib. Siapa tuh? Allah Ta'ala. Yang paling hak itu adalah yang gaib, yang paling hak adalah Allah. Maka percaya ini adalah perintahnya. Beda Pak kekuatannya. Kalau kita disuruh RT, kekuatannya RT. Saya disuruh Pak Lurah, kekuatan bersama kita Pak Lurah. Ngapa ke sana Pak? Aku disuruh Pak Ibu Bupati, Pak Bupati. Maka kekuatan bersama dia kekuatan Bupati. Ngapa ke sana? Disuruh Pak Gubernur. Maka bersama dia ada kekuatan Gubernur kan? Sehingga orang akan menghargai. Ngapa ke sini Pak? Disuruh Pak Gubernur. Nah, karena dia ke sana itu atas perintah Pak Gubernur. Perasaan itu dia bawa, bakal ada suratnya. Nah, begitulah kita sholat, ngaji, ibadah, sampai membuang duri di jalan. Jangan hanya kasihan dengan motor yang lewat. Ada enak nanti kata orang, aku pula yang masang duri di jalan, karena aku buka tempel ban gitu ya. Tapi bilang saja, ambil itu duri tepi jalan yang kecil tuh, ini yang nyuruh adalah Allah. Itu keimanan. Itu nilainya besar. Sering kita dengar orang yang sedekah dengan sebiji kurma, tapi dengan dasar iman, maka pahalanya melebihi gunung Uhud berupa emas. Orang berdiri Ramadan taraweh Pak, nggak lama, kadang setengah jam. Kalau Pak parkir tuh berjam-jam berdiri dia itu Pak, dari pagi sampai pagi lagi. Taraweh itu cuma setengah jam, ada pula yang 1/4 jam selesai, ya kan? Sudah 2-3 udah singkat pula lagi Pak. Yang singkat itu ada singkatannya lagi pula, ya Robi, sambil campur ke WC, ke toilet gitu kan. Berdiri setengah jam, tapi kata man qoma imanan wa ihtisaban. Dia itu berdiri atas dasar iman dan mengharap pahala. Pahala juga gaib. Apa yang terjadi? Setengah jam dia itu bisa menghapuskan dosa seumur hidup, Pak. Coba bayangkan, nah, kita tahu dosa itu besok ditukar dengan dunia pun tak bisa diampuni, tidak mampu. Nah, kok bisa ketika berdiri itu karena iman kok diampuni? Karena iman. Di akhirat iman tidak berlaku lagi. Karena sudah nampak Allahnya masalahnya. Ya kan? Sudah nampak surga neraka, imannya sudah dibuka di sana, sehingga kalau dia taat, punya dunia seisi, punya dunia berupa emas ditukar untuk minta ampun sikap dosa, tidak bisa, karena hari itu bukan karena iman lagi masalahnya. Bisa dipahami Pak ya? Nah, jadi berdiri setengah jam, tapi atas dasar kenapa terawih? Hati bilang, jangan, aku kan maaf, jangan marah, aku kan ketua masjid, aku kan sekretaris, aku kan Bilal. Kenapa berangkat hari ini Pak? Aku kan imamnya. Oh iya imamnya. Jadi kalau ada imam tidak berangkat, ya salah ya. Enggak kayak gitu hitungannya. Enggak kayak gitu hitungannya. Allah diri kita. Kenapa berangkat tarawih? Ya ini perintah Allah, perintah Nabi. Hati yang ngomong. Maka berdirinya dia katakan setengah jam tarawih bisa menghapuskan dosa yang subhanallah Pak. Luar biasa. Tapi asal dasar iman. Nah, iman itu di mana letaknya bagiannya? Syatul iman. Ketika kita berwudu dengan sempurna. Katanya Bapak Ibu, sempurnanya wudu itu bukan di masjid, tapi di rumah. Walaupun masjid ada tempat wudu, tapi tergolong orang yang sempurna wudunya
yang akan ke masjid, yang akan ibadah, wudhunya bukan di masjid, tapi di rumah. Kalau wudhu di masjid, musafir, pendatang, orang numpang lewat. Tapi kalau kita untuk menyempurnakan wudhu, sempurnakan wudhunya di rumah, setenang mungkin, sekhusyuk mungkin. Sering ya. Nah, jangan pas berangkat kata istri, Pak sudah wudhu belum? Nanti di masjid. Nah, itu kurang bagus, tapi sempurnakan wudhu itu di rumah. Nah, sehingga kalau wudhunya di rumah, kata ulama, itu yang menjadi sebab setiap langkah dia mendatangkan pahala, setiap langkah dia menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Itu bedanya Pak, kita ke pasar dengan ke masjid. Apa? Kalau ke pasar tidak pakai wudhu, kalau ke masjid pakai wudhu. Kalau ingin ke pasar pun mendapatkan pahala, wudhu dulu lah. Apa nak Nabi bilang? Rumahmu jangan jadikan seperti kubur, ya kan? Kata ulama, jadikan seperti masjid. Apa di masjid ada? Maknanya di masjid ada Quran dibaca, di rumah dibaca. Di masjid ada sholat, di rumah ada sholat. Terus orang ke masjid itu adabnya berwudu. Maka ketika dia di rumah pun berwudu dalam keadaan suci dalam pandangan Allah Ta'ala. Jadi di situ letaknya. Maka orang yang senantiasa menyempurnakan wudunya itu terhubung dengan iman dalam diri dia. Imannya semakin baik, imannya semakin tambah, imannya semakin elok. Yakni juz'uhu wa isti'malu satra fil mutlaq juz'. Ya. Ada yang mengatakan dari Imam Ahmad, at-tuhuru nisful iman. Bukan hanya bagian, tapi separuhnya iman adalah orang yang menyempurnakan wudu. Kalau Bapak Ibu sering dengar, kuncinya dunia adalah sholat. Sholatnya baik, baiklah dia. Apapun keadaan dia buruk, sakit, pokoknya baik selagi dia sholat. Rezeki pas-pasan, selagi dia sholat dia baik. Dan sebaliknya dia sehat, sembahyang tidak, dalam bahaya. Rezekinya berlebih, tanya sembahyang tidak, dalam bahaya tuh. Dalam bahaya bukan di depan kita, di depan Allah. Depan kita paling kita tinju. Kalau kita jengkel ke depan Allah, habis. Itu lebih ngeri sebenarnya. Karena dia tidak salat kan gitu. Nah, terus kuncinya sholat itu apa? Kembali, kuncinya sholat adalah wudhu secara sempurna. Tuh. Kadang yang letak wudhu, sekarang tempatnya sudah sempurna Pak, masjidnya, elok, masjid airnya. Sumur apa air pump? Nah, bagus Pak. Lebih elok air sumur asli. Kalau air pump, apalagi air degan, ya, karena air itu sudah disterilkan kan, banyak campur-campurnya sehingga dipaksa jernih, dipaksa jernih. Yang elok itu air sumur, memang air itulah yang ada. Sudahlah itu paling elok. Tidak terhubung dengan air mutaghayyir, air yang bisa berubah sehingga nanti suci tidak mensucikan, ada tambahan zat. Khawatirnya di situ. Saya nggak katakan pamit itu nggak boleh wudu, jangan. Kan aku pun kadang-kadang pakai itu juga. Maksud saya tuh kalau ada pilihan yang terbaik dan harganya sama, ngapa udah milih yang terbaik, itu maksudnya Pak. Ya kan? Kalau saya kan masih muda, masih panjang umurnya. Bapak sudah tua kali, harus segera elok ibadah itu mendesak masalahnya, mendesak. Nah, maka yang terjadi kesalahan sehingga wudhunya itu Bapak Ibu menjadi tidak sempurna, bahkan bisa makruh, bahkan bisa menghasilkan dosa. Wudhu yang kayak mana? Ini Bapak ini kadang. Kalau wudhu pakai sarung rame tempatnya, orang berwudhu diangkat sarung sampai lututnya kelihatan, tidak boleh. Itu namanya buka aurat. Aku kan sedang ibadah, ibadah buka aurat kayak mana? Misalnya orang tawaf pakai ihramnya lepas, terus gimana? Dibilang ibadah? Enggak kan? Ngapa buka aurat kok? Buka apa? Ya alhamdulillah tidak ada kejadian, ada. Entahlah kalau buka di YouTube, ya kan?
Aduh itu kan. Artinya itu, jadi ketika wudhu tuh ngangkat sarung ataupun celana, jangan di atas lutut, tidak boleh. Nah, wudhunya sah Pak Ustaz, sah, tapi mengandung dosa apa? Membuka aurat. Orang yang dilihat berdosa dan kita mendapatkan dosa juga. Karena laki-laki itu sama laki-laki yang wajib tertutup adalah dari pusar sampai ke lutut gitu. Karena saya semangatnya wudhu, diikat sarung itu jadi celana pendek ya. Anda bisa jadi rok mini, jadi apa? Anda bisa, itu salah Pak. Jangan. Maka berwudhulah dengan kekhusyuan, jangan sampai terbuka auratnya. Apalagi ibu-ibu, alhamdulillah nih Pak, wajib dipisah Pak ya. Tempat wudhu seperti WC laki-laki perempuan pisah ada. Iya kan? Bisa ada, kalau tidak bahaya kan? Iya kan itu? Bahaya bagi ibu-ibu, bagi kita tidak apa-apa kan? Ketemu kan? Wajib dipisah, begitu tempat wudhunya. Nah, ibu-ibu kalau tempat wudhu dilihat. Kayak sembahyang Pak, ada tirainya. Sama, ibu-ibu tuh kalau dia wudhu ada tirainya, pintunya. Itu terbaik. Rumah terbaik, rumah yang tirainya rapat. Nah, kenapa? Menjaga istri kita, menjaga anak wanita kita. Kalau anak lanang tidur emperan tidak apa-apa, anak perempuan hilang ya ambil tuyul, gitu lah. Kalau anak lanang terus itu tuh, tidak ada, mau 1 tahun 2 tahun tidak jadi apa-apa, biasa ya. Anak perempuan tidak boleh hijabnya, namanya tirai. Sebagian rumah orang soleh zaman dahulu Bu, tirainya tuh di depan pintu, bukan dalam pintu. Anda tidak kira-kira tuh? Kalau gitu kan tirainya di jendela, pintunya tidak kan? Padahal aurat rumah itu pintu. Aurat rumah itu pintu tuh kayak baju gitu. Kita kalau buka baju kayak mana? Ya hati-hati tengok kiri kanan lah, ya kan? Ada anak tak? Ada orang lain tak? Nah kan gitu, mesti hati-hati. Nah bajunya rumah tuh pintu. Jadi ketika pintu tuh kebuka, nampaklah isi rumah. Itu tidak baik. Kalau yang mandang orang nggak sholat bisa menarik keberkahan isi rumah itu sendiri. Maka TP rumah, kok jadi ke rumah TP ya? Tamu itu ada 2. Tamu yang ibadahnya kuat, ada tamu yang biasa saja. Kalau tamu yang ibadahnya kuat, bawa ke dalam rumah, ruang tamu, duduk, ajak ngobrol. Kalau tamu yang ibadahnya tidak kuat, bahkan mungkin tidak ibadah, ya disambut, tetap kasih minum, kasih makan, sambut di luar rumah, ruang tamu luar. Kalau Bapak nanti ke Thailand, saya besok mau ke Thailand libur Pak ya, itu mereka ke rumah itu panggung. Kalau yang datang orang Islam, ajak ke atas rumah. Kalau yang datang orang Hindu, tetangga sebagainya, mereka ngobrol di bawah rumah. Lesehan luar rumah, itu gunanya rumah kita itu luar dalam tuh Pak. Nah, karena berpengaruh. Kalau yang datang ke orang soleh terserah kita lah, sangka baiknya kan tingkatnya kayak mana. Bawa ke rumah, hadirnya dia membawa malaikat yang baik. Kesan ibadah dia, sholat dia akan memberkahi isi rumah. Nanti kan tiba-tiba anak kita tambah baik, rezeki kita tambah barokah, penyakit tiba-tiba hilang. Tadi janji nak bertengkar, tidak jadi bertengkar. Suami istri dah, adik kakak yang biasanya kelahi kok teka-teka tenang gitu kan. Makan apa? Itu pengaruh tamu soleh masih dalam rumah. Kalau yang tidak sholat, belum beriman, tetap dimuliakan, dihormati maksudnya. Karena ada hak adami, tapi jangan di dalam, tapi di luar rumah. Itu bedanya Pak. Sehingga apa? Karena begitu. Dahulu ada orang yang mengadu, Syekh, gimana nih? Rumah saya kok rezekinya banyak, tapi kok kurang, baik. Oh, anak saya pintar, tapi kok tidak ada yang nurut. Apa salahnya? Pintar itu kan ngerti biasanya. Ini ngerti, tapi tidak nurut. Di mana letak salahnya saya? Rezekinya banyak, tapi tidak cukup-cukup. Tahu maksudnya Pak? Rezekinya banyak, utangnya lebih. Kayak mana hitungannya itu tidak masuk akal. Harusnya uangnya banyak, ada tabungan. Cuma sih kok nasihatnya pasang tirai rumah ya. Pak, aku nih minta nasihat supaya anak nih baik, rezeki aku yang banyak nih berkah cukup.
Kok pasang tirai apa hubungannya? Ingat tuh Pak ya, kalau tanya jangan tanya lagi, ya, laksanakan ya. Ya harus istarsidul akil tursyadu wala ta'safadannamu. Kalau minta nasihat, mintalah nasihat dan jangan melanggar, akan menyesal. Bukan pasang tirai. Pasang tirai seminggu dirasakan, tanya itu. Gimana? Iya Pak. Hah? Rezekinya lah gajian ternyata cukup bahkan berlebih. Anak saya ngerti dan mau mengikuti kata mak bapaknya. Nah, apa ini tirai ajaib Pak? Bukan. Apa ini tirai ajaib Pak? Bukan tirai ajaib Pak. Jadi ketika rumah itu dilihat dari luar, orang yang tidak takut kepada Allah, bahkan orang yang melawan Allah, pandangan mata dia tuh kayak senapan, kayak AK-47, nembak isi rumah tuh dalam bahaya. Dalam pandangan itu membahayakan. Bapak kalau nggak ada pakai pisau gini, ayo, ngeri nggak kira-kira? Ayo, Pak, ada orang gitu, orang gila, kayak parah, ngeri Pak. Jangan ada orang gila itu ngeri ya. Begitu juga pandangan orang yang tidak takut kepada Allah, bahkan melawan Allah, ketika nengok isi rumah kita itu, semua malaikat pergi galau-galau, yang ada hantu, yang ada. Karena maaf, dalam itu saking besarnya kutukan Allah kepada orang yang tidak sholat, orang yang tidak berzakat, orang yang mutus silaturahmi, kakak beradik, diputus nian. Apalagi anak-anak durhaka, nengok rumah kita tuh hilang galau berkahnya. Kenapa? Saking besarnya kutukan Allah kepada dia, tumpah ke rumah kita. Jadi kalau Pak nak ngubur badan, pesan kuburan aku itu dekat Pak Imam tuh ya, pesan dari sekarang Pak. Jangan terserah yang ngubur, tahu dekat orang tidak bersunat, dengan apa? Dikubur dengan Pak itu siapa? Orang kaya tidak berhaji, itu mati Yahudi, mati Nasrani Pak. Mampu dia tidak berhaji, mati Yahudi. KTP akhirnya Yahudi gitu. Kalau dia punya uang nggak berzakat, mati. Di situ tuh dibelit ular lah pasti, tidak mungkin tidak nabi yang ngilang. Nah awak bertetangga pula habis lah kan no. Pesen, mikir itu kuburan siapa? Gitu kan? Misalnya ya, bapak atau ibu yang meninggal misalnya, bapak atau ibu misalnya yang enak, bapak ada, apa ibu lah itu kan? Pesan, nggak apa-apa, uang itu tanggung jawab kita kok kepada keluarga. Di mana kuburannya umum? Di samping itu, di samping ayahnya, di samping Pak Imam, di samping Pak Ustadz, samping galau-galau itu kan? Iya Pak, itu harus dipertimbangkan, jangan asal tanam. Oh itu tetangga sampai hari kiamat kok. Kita bertetangga dengan tetangga yang tidak elok, tidak betah seminggu 2 minggu piling, mending pindah kontrakan daripada bini ngerajuk terus. Pindah kontrakan Pak. Pindahlah, aku mau pindah, tengok tetangga yang jagili, itu tetangga yang ya setahun 2 tahun tidak kuat, dikubur tetangga sampai hari kiamat. Kalau tetangga sama orang soleh dikubur, setiap doa untuk mereka dikirim malaikat pasti. Yang sebelahnya kena juga, dapat. Di sana tuh yang ustadz tuh saya, anak saya nggak ustadz, tapi tetap dapat nasi 2 lipat 2 kali. Nasi berkah Jumat, tidak berkah apa? Anak saya bukan ustadz, mana kecil, tapi kalau balik bawanya double, ya. Oh, ngambil mau ngerampok nak kan? Double. Tetap dikasih Pak Polisi itu, dikasih jamaah masjid. Tahu tidak ngapa dikasih? Tidak tahu, karena anak saya mana ya? Sayang kan ada hubungan, kita nggak bisa mungkiri itu Bapak Ibu. Nah lari ke sana pula ceritanya kan. Nah ketika rumah itu dipasang tirai, maka orang yang luar kalau ada pandangan buruk, tidak nampak ke dalam, keburukannya tidak masuk. Itu namanya pagar gaibnya itu pakai tirai. Ketika membuka, tutup pakai Bismillah. Pakai apa? Bismillah. Itu Pak ya. Nah itu dijaga sehingga rumah kita ada keberkahan. Insya Allah itu pasti Pak, tidak mungkin tidak mungkin tidak, pasti ada keberkahan. Jadi Bapak Ibu, nah ketika orang menyempurnakan wudhu itu akan menyempurnakan keimanannya. Nah kalau ibu wudhu
ada tirainya juga Pak. Kalau bapak di alat buka pintunya, kalau ibu kasih tirai. Jadi ibu-ibu tuh bisa sempurna wudhunya itu. Kalau ada ragu-ragu dia pakai jilbab, buka idak, tengok kiri kan repot. Kalau ada tirainya kan enak bukanya. Nah, wudhu dia sempurna. Kalau tidak, biasanya kalau di Mekah tuh tempat wudhunya nikung, masuk pak gitu, langsung kiri. Nah di sini gawe itu. Nah kalau langsung buka ke dalam, nampak lah galau-galau, nampak lah. Kalau di sini pintu, sini klosetnya. Kalau ini pintu, ini kloset, ya malu kalau terbuka. Ih, ngeri ya. Mesti ini kalau ini pintu, ini klosetnya, masih gitu. Masa kau tahu, aku tukang juga tuh. Nah, jadi diatur sehingga itu bisa menyempurnakan wudhu. Ingat Bapak Ibu, sempurna wudhu bukan hanya basah, tapi tidak melakukan makruhat yang dimakruhkan. Seperti apa? Basuh cuman 2 kali atau basuh lebih 3 kali. Terus saya sampaikan kemarin, nah, kalau airnya air masjid itu tidak boleh basuh lebih 3 kali basuhan wudhu. Hukumnya haram. Kalau air yang di rumah lebih 3 kali makruh, mengurangi pahala. Seperti basuhan 2 kali. Basuhan wudhu itu kan 1 dan 3. 1 sebagai fardiyah, kewajiban. Yang 3 itu taslis sifat wudhunya para nabi. Wudhu terbaik itu 3 kali basuh. Mending Pak, begitu ini daerahnya termasuk tropis panas. Nanti mau pergi ke luar negeri, daerahnya salju. Gimana wudhu 3 kali basah? Wih, rasanya direndam air es. Sudah syukuri deh. Kalau sekarang di tempat yang nyaman kita tidak 3 kali basuh, nanti kita pergi ke Mekah umroh musim dingin. Sudahlah tayamum, baiklah tayamum kayak mana? Dinginnya tidak membunuh kok, cuma ngeri-ngeri dikit, nggak dia jadi takut. Nah maka Bapak Ibu rahimakumullah, wudhunya itu disempurnakan dengan meninggalkan makruhat. Basuhnya 1 atau 3, dah titik. Jangan 4 apalagi 5. Ya Pak ya. Nabi bilang walaupun wudhu di tengah laut, kan tidak kurang air. Itu pun tidak boleh lebih daripada 3. Kalau lebih, kamu bukan sedang ibadah. Ibadah itu basuhnya 1 atau 3. Itu namanya ibadah. Kan ada aturannya. Kalau berlebih, itu bukan ibadah, makruh. Kau telah melanggar perintah. Tidak SOP, tidak sesuai standar. Itu di tengah laut, yang kalau dipakai tidak akan kurang air. Tetap tidak boleh lebih daripada 3. Apalagi di tetmon, pakai listrik galau-galau. Oke? Listrik tidak boleh. Jadi, wudhu dijaga sebaik mungkin caranya. Dan yang kedua, kesempurnaan wudhu itu apa Bapak Ibu? Nah, nih, basahnya dari sini sampai ke sini. Ya, bukan sini baik, di bawah ini ya. Nah, ini sempurna basah. Kalau kaki di bawah lutut betis nih Pak. Dari mata kaki sekilan. Kalau ini kaki, ini mata kaki ke atasnya. Nah, ini basah. Maka wudhu laki-laki perempuan pasti terpisah, hukumnya wajib. Wajib terpisah. Karena kalau dia wudhu bareng, nah kan kacau ya. Tidak bisa jadinya kan, bukan khusyuk wudhu, nah khusyuk yang lain gitu ya. Tidak bisa, karena dalam sholat ada setan khusus, dalam jual beli ada setan khusus pengganggunya, dalam wudhu itu ada Pak. Aneh, iblis punya 9 keturunan. Ya kan, kalau di Adam banyak. Iblis ketika dikutuk, jatuh ke dunia, dia bawa 9 telur. Maaf, dia menjimak dirinya sendiri. Dia bertelur, bawa 9 telur dalam riwayat. Nah, telur itu menetas jadi anak iblis. Inilah semua menteri-menterinya iblis. Nah, di 9 itu ada khusus untuk buat ribut rumah tangga. Ada yang khusus untuk mengganggu sholat, khusus untuk mengganggu isi rumah, khusus untuk mengganggu wudhu diantaranya. Memang ada perusaknya. Karena wudhu itu hubungannya iman. Iman sempurnanya ibadah, selamatnya surga. Maka kadang orang kalau wudhu itu tidak ada perhatian. Yang penting basah. Yang penting apa? Basah. Nah, ada yang khusus ganggu di situ. Memang ada iblisnya ada. Anaknya dia langsung. Nah, maka karena dia tahu kalau wudhunya hebat, wudhunya elok, wah rugi kita. Dia untung. Sholatnya khusyuk,
ibadah jadi besar. Kalau wudhu dia salah, biarlah dia sembahyangnya lama, tidak sah. Dia wudhu sembahyang lama, tidak sah lah. Nah, maka basuh sempurna wudhu itu ada di sini. Mana yang elok, ngambil apa ngucur? Ngambil gini atau ngucur? Kalau airnya itu adalah air yang di sungai, di kolam, diambil. Kalau di keran gini, tapi antara gini tetap ngambil, utama diambil. Bapak tahu enggak? Kalau di sungai kenapa kok harus ngambil? Coba, kenapa enggak gini, Be? Pikiran kita enak gini-gini, beda? Air tidak kurang. Itu namanya ibadah dengan nafsu, deh. Ikut akalan dewek, tidak ikut petunjuk. Kenapa harus diambil air walaupun di lautan? Itulah Islam mengajarkan seperlunya saja. Islam semuanya punya takaran. Kalau zakat ada takarannya, betul. Ramadan ada bulannya, bebini ada takarannya kan? Boleh 5, boleh 6. Ada takarannya. Jangan sekehendak kita, sekehendak takarannya. Sehingga ketika dia wudhu itu ngambil, nggak terhitung boros, nggak terhitung mubazir. Kalau dia wudhu kayak tadi 4 kali basuh, mubazir itu Pak, apa? Atau berlebihan. Dua-duanya bahaya. Kalau berlebihan namanya israf. Apa kata Allah? Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka sama orang yang berlebih-lebihan. Bukan masalah harta lebih, Pak. Wudhunya 3 basuh 4. Terus kalau berlebih apa lagi? Mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Berlebih menjadi kawannya setan. Jadi salah. Maka walaupun dia di sungai, di kolam, suruh ngambil. Aduh, Pak. Sehingga kalau gini-gini, hawa. Undangan 1000, baru datang 100, dendeng lah habis lah. Sengsara tua rumah tuh. Kayak begitulah. Allah tuh tidak pernah kekurangan, tapi melarang berlebih-lebih. Bayangkan tuh. Di mana letak hikmahnya? Agar kita tidak mengganggu orang lah. Tuh Pak, kalau kita wudhu tuh salah, tengok nanti. Lari ke perangai jadi buruk. Berlebih wudhunya, ngambil jatah lebih. Perbaiki ibadahmu, nanti semua baik itu Pak, otomatis karena terangkai dia. Kalau ada orang buruk akhlaknya, cek ibadahnya, mesti bolong, mesti banyak salah, nggak bisa. Itu rangkainya kayak gitu, ada tali pengikatnya. Nah, maka ketika wudhu tuh tadi ibu-ibu ada tirainya, ya kan, tirainya. Kalau di rumah Bu, saya sering ingatkan ya. Kalau wudhu jangan di kamar mandi. Itu juga melahirkan kefakiran tuh dalam kitab, melahirkan kemiskinan yang abadi di rumah tuh Pak. Bukan tolak miskin, ngundang miskin namanya. Di antaranya wudhu di WC. Pak Ustaz, ngapa memang salahnya? Sekarang ini masih tempat suci, boleh tidak untuk kencing? Boleh tidak? Ada bilang boleh. Udah boleh, kalau tempat sembahyang, tempat kencing mana? Nah sama, tempat kencing untuk wudhu, ya sama, beda, boleh. Tidak apa? Ini masjid, boleh untuk kencing? Ada boleh. Nah sekarang kenapa tempat kencing untuk wudhu? Ya sama, tidak boleh juga. Tidak boleh. Sebagaimana masjid tempat sholat, bukan tempat kencing. WC tempat kencing, bukan tempat ibadah, bukan tempat wudhu maksudnya itu Pak. Karena riskan. Riskan itu bukan nama orang, Mbak Rizkan, najis yang di lantai itu melanting ke baju, melanting ke sarung, keran turun, itu kan namanya WC. Kalau kita orang tua kencingnya di kloset, kalau anak kita di dinding, dinding. Di
di lantai tidak bersiram. Kalau kita iya tertib, aman. Anak kita terserah dia, kadang bukan di lubang kloset, di dalam bak itu donceng itu. Iya kan? Pernah ngecek baik dah? Coba tinggalkan anak ke WC dewean yang umur 3-4 tahun, tengok awasin. Oh iya, salah lubang, salah lu. Kencing ditidur itu, Pak. Iya jelas lah, kalau kita tidak nengok, tidak nengok kayak gitu, tidak tahu kalau kita tidak nengok. Nah Bapak Ibu, jangan wudhu di WC. Kalau mau sedang buat rumah, bedakan WC tempat wudhu. Kalau sudah buat rumah, saya pesan buat lagi tempat wudhu. Dan ingat itu ibu-ibu, bapak-bapak, ketika berwudhu depan anak ada auratnya. Oh itu anak, iya anak, tapi kan ada aturannya, ya kan? Anak nyusu umur berapa tahun paling lama? 2 tahun. Gimana kalau ibu punya anak umur 5 tahun nyusu? Keren nggak kira-kira? Yang ngerepotin ya. Tapi kan itu anak, ya ada batasannya. 2 tahun sampai 2 tahun sampai itu. Kalau enggak kita yang repot. Sama juga ketika kita berwudu di rumah, itu tetap ada kewajiban nutup aurat. Kalau ibu-ibu kan aurat cuma apa? Sama ketika dia di depan anak kandungnya, itu adalah baina surah wa rukbah. Aurat dia tuh kayak laki-laki, antara lutut dan pusat. Itu yang wajib tertutup. Nah, kadang-kadang kita habis mandi pakai anduk, baik. Anak nengok, itu menjadikan malapetaka di rumah tuh. Malapetaka. Jadi tidak baik. Jadi tidak. Nah, tapi kalau kita pakai handuk agak panjang atau pakai setengah baju di WC lah selesai keluar. Jadi antara lutut dan pusar itu wajib tertutup, nggak bisa tidak. Paham? Jadi jangan kita bayangkan gosok itu di bar, di kafe, di pantai, jelas sumber dosa kan? Tapi jangan lupa di rumah juga bisa ada sumber maksiat. Hati-hati. Makanya gunanya ngaji. 3 waktu anak tidak boleh masuk kamar orang tua, nggak boleh ketuk pintunya kan? Pertama sebelum subuh, yang kedua setelah zuhur, yang ketiga setelah isya. Anak yang sudah besar pisah kamar, itu nggak boleh. Di Quran tuh Pak, di Quran nggak boleh anak ketuk kamar mak bapaknya sebelum subuh, setelah isya dan setelah zuhur. Nah kita tuh ngatur ini waktu larangan dari Allah, kasih tahu. Nak ketemu sebelum zuhur, nak ketemu setelah asar, nak ngobrol setelah subuh, nah gitu. Kalau anak sebelum subuh ngetuk pintu, kasih tahu disuruh nak jangan ngetuk, yuk. Ngerti kan Kak? Ngerti kan? Nanti kalau diketuk kita marah, anak jadi durhaka, kan jadi balak. Jadi apa? Memang itu waktu dari Allah Ta'ala, di Quran itu dilarang. Apakah haram? Tidak, larangan tidak haram, tapi namanya larangan. Megang listrik tidak berbaju, listrik telanjang, dilarang. Apa hukumnya? Haram apa tidak haram itu? Ada mufti mau bilang haram, tidak ada, dilarang. Apa mesti haram? Yo tidak, pegang lah dedek. Kalau tidak lewat, kalau tidak apa? Pindah alam, pindah apa? Dilarang itu nggak harus tulisannya haram. Nah, kalau diharamkan, malah ngeri listrik tulisannya diharamkan tegangan tinggi. Apa pula diharamkan listrik, dia bilang gitu kan? Yang tukang listrik kayak mana? Boleh megang, boleh tukang listrik, ya kan? Berarti kan tidak haram. Sudah dilarang megang, dilarang dekat-dekat. Peganglah ada bau. Itu kan nggak ditulis haram. Sama kayak tadi itu, larang. Sudah ikuti baik. Jangan apa pula dilarang, ya kan? Nanti jatuhnya kita marah, anak jadi durhaka, anak kita sentak, jadi bahaya. Kasih tahu. Ya gitu Pak ya. Wudhu. Sampai hilang halamannya loh. Ya, terus walhamdulillah tamlaul mizan Bapak Ibu. Ada mizan itu timbangan akhirat yang besarnya melebihi besar 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu namanya mizan. Besar timbangan tuh Pak. Besarnya melebihi langit dan bumi. Besar itu timbangan. Tapi subhanallah, satu pahala alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan tuh. Muat kali-kali. Nah ini kayak jadi antara sabar dan syukur, antara astagfirullah dengan alhamdulillah, perbanyaklah alhamdulillah. Walaupun sakit,
maaf, kena musibah. Itu bukan ngundang musibah lagi, jangan. Itu masa kalau bilang alhamdulillah berarti syukur dengan musibah. Musibah datang lagi. Kata siapa? Tidak gitu lah hitungannya. Karena musibah istighfar bagus. Yang lebih bagus alhamdulillah, biar tidak ada unsur menyalahkan. Ditinju kok terima kasih. Bingung yang tinju itu, Pak. Saya punya anak, kadang saya cubit. Dia tidak ada ngapa-ngapa, saya cubit. Dia bilang, maaf Mbah, itu tak kasih duit lagi, tak kasih duit anak itu, Pak. Cubit, maaf Mbah. Pokoknya dia merasa salah, walaupun tidak ada apa-apa. Aku senang kasih duit lagi, 50.000. Ya, harusnya kan marah tuh. Wah, apa ini nyubit-nyubit? Aku salah apa? Itu kata anak bapak, anakku tidak. Anak bapak, anakku tidak. Insya Allah mudah-mudahan kalau enggak cubit. Tidak bilang ngapa Bah? Maaf Bah. Hamzah minta maaf. Padahal tidak salah. Ucapan tuh sama Pak. Allah tuh tidak pernah salah. Kita dicubitnya. Terima kasih ya Allah. Kau pahala luar biasa. Yang sering saya sampaikan itu jualan es musim hujan. Mantap mantap. Es itu mantap, pagi jam 8 berangkat, sur tidak ada mendung hujan. Jangan bilang Allahumma, jangan. Apa Allahumma. Alhamdulillah bisa istirahat. Jangan lihat es yang mencair, jangan. Tidak ada untungnya dah. Itu contoh gampang, ngerti Pak ya? Mohon maaf tuh Pak. Jadi alhamdulillah itu besar sekali pahalanya. Itu memenuhi timbangan akhirat. Alhamdulillah itu Pak. Besar timbangan itu. Dibaca sambil dimaknai di hati. Segala puji hanya milik Allah. Itulah yang sempurna apa Pak Ustaz setelah alhamdulillah itu? Yang sempurna itu baca Fatihah lengkap. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Itulah subhanallah. Iya Pak, jangan bilang kurang gawe. Itu induknya alhamdulillah tuh. Alhamdulillah itu hanya potongan gitu dari Al-Fatihah, pangkal kok masih ada lanjutannya. Jatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dia Yaman gitu Nabi Muhammad. Dikit-dikit bismil Fatihah, bismil Fatihah. Orang salah bilang bid'ah neraka. Pak, kalau alhamdulillah baik-baik, apalagi Al-Fatihah itu galau. Ngerti apa tidak? Makanya ngaji itu tidak selesai. Ngaji jangan pakai otak, pakai hati. Alhamdulillah tengok tamlaul mizan, hanya pangkal alhamdulillah lagi rabbil alaminnya. Gimana kalau sempurna? Tentu lebih sempurna. Jangan pula disalahkan. Misal emosi yo, hampir emosi, beremosi. Ya, wat tasbih. Mati jam 2. Lah sejam tak, subuh tuh 4:30 tadi Pak, lebih 3 menit. Hari kok agak padat kok. Jam 10 kita kan biasa. Wa tasbih wa takbir yamla'us samawati wal ard. Di bawahnya ada lafaz subhanallah dan lafaz Allahu akbar. Itu kalau dibentuk Pak, lafaz tuh pahalanya kalau diwujudkan kayak air, biar wujud dibuat es, berbentuk ada air tuh. Ada bentuknya kan? Kalau tidak kan dia cair, tidak bisa dipegang. Kalau ingin dibuat bisa dipegang tuh air, jadikan es. Nah pahalanya subhanallah dan Allah Akbar itu pahalanya sebesar langit dan bumi. Oh besarnya. Kalau sahabat mengatakan ya Rasul, kalau sebesar itu pahala, apa mungkin kita celaka? Oh itu kan bahasa kita tuh. Kalau untung sebesar, wah kita tidak bakal rugi lah, gitu kan? Bisa lah kalau ditipu bini, rekening kau diblokir orang, ya bisa tidak kira-kira? Rekeningnya dibobol orang, bisa tidak? Dari 2 miliar jadi 0 rupiah, bisa Pak? Sekarang rekening kita 2 miliar, tiba-tiba 0 rupiah, bisa tidak? Bisa. Kenapa? Tidak ada hati-hati lah, nanti bukan rezeki. Jadi walaupun gaji itu besar, tetap hati-hati dan waspada dan berakhlak. Walaupun pahala apa tuh? Subhanallah dan Allah Akbar besar, tapi hati-hati ada yang maling. Namanya setan. Sifat sombong, sifat riya, sifat takabur, sifat adu domba, sifat berbohong, itu bisa
ludes. Ludes Pak, ludes, hindari pantangannya. Pantangan pahala tuh dihindari apa tuh maksiat. Hindari be, sudah ngalah be, sudah kan? Ngalah. Kalau ingin dikenang baik sampai mati, jangan berdebat walaupun benar. Kalau ingin, tidak ingin ya sudah. Dikenang baik oleh musuh sekalipun, semua orang benci, itu tinggalkan berdebat. Wala tajadalu, kata Nabi. Ini bukan dengan musuh, kata adik berdebat. Masalah tidak jelas berdebat. Tinggal wis ngalah saja. Kalau kita ngalah tuh bukan kalah, akan dikenang baik sampai mati. Kalau kita mati, berhasil dia baik, asli original baik. Aku ngajak dia berdebat, dia tidak ada marah, santai. Kayak debat presiden sekarang ya kan, ada yang santai, gitu kan? Ada yang emosi, ada yang bingung, pilih yang santai. Ya? Jadi ke sana, ya? La ilaha illallah, Pak ya. Maka kalau orang meninggal, hadiahkan itu, Pak. Hadiahkan, jangan ragu-ragu. Dia butuh bekal yang banyak. Betul lah tambahannya tuh. Bacanya apa? Subhanallah, Allahu Akbar, hadiahkan. Ya Allah, pahala tasbih takbir untuk mayit, untuk anakku, untuk orang tua, itu besar pahala, besar, besar. Bapak Ibu jangan bilang, Ustaz berarti sudah selamat, karena sudah besar dia punya bekal seisi dunia. Nah, dipulang Bapak Ibu, dengar ya, dalam hadis tuh dunia ini kan langit ada 7 lapis dah. Langit ada 7 lapis ya. Itu lapis dunia ini yang paling kecil, diletakkan di lapis yang kedua, perbandingannya seperti cincin di tengah padang pasir. Ada yang mengatakan seperti debu di tengah padang pasir. Langit kedua dan 1 digabung diletakkan di langit ketiga, itu sama seperti cincin di padang pasir. Luas, ada yang sikok kecil aja dia. Begitu langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 digabung jadi 1, diletakkan di depan langit ke-7 seperti cincin padang pasir. Nah, amal dunia nih Pak, yang kita anggap besar, seisi hidupnya 1 orang, bisa kalau diletakkan di akhirat kecil. Ngerti? Paham Mbak ya? Seperti bayi di perut ibu dibilang sudah paling besar tuh. Lah paling besar. Nah, ketika lahir baru, oh besar rumah mak rupanya. Kalau di perut ibu, tahunya dia itulah yang besar. Tidak butuh tangan, tidak butuh kaki, butuhnya plasenta belah. Sudah terima bayi, nanti kau butuh, sudah lapang perut mak nih. Bisa nyikut sana, nyikut sini lah lapang. Tapi kamar dia yang disediakan mak bapak dia tuh mungkin 100 kali besar perut ibunya. Ya Pak? Begitulah perbandingan dunia dan walaupun besar, jangan pernah merasa cukup. Ini jangan salah paham. Habis ini tidak ada sembahyang lagi. Ngapa? Aku lah punya pahala subhanallah, dia bilang, sebesar langit bumi. Tidak cukup. Ada gitu Pak, ahli tarekat gitu Pak. Tidak sembahyang lagi tak. Ahli tarekat banyak dia bilang. Tidak sembahyang lagi tak. Tidak jumatan lagi. Wah keren ya. Tidak jumatan, tidak sembahyang, tidak puasa. Sudah. Ikut Nabi siapa? Ikut Nabi? Kenapa dia bilang sudah? Yang ibadah tuh itu ibadah anak TK. Kalau yang besar tuh pakai hati ya. Gimana kalau kau makan pakai hati ya? Darah tinggi ya Bang. Makan jeroan ya. Tak bisa lah makan pakai hati, makan pakai nasi lah. Gimana? Itu ngeri ya. Terus Pak Ustaz, yang ngeri. Bisa apa? Tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Ya. Jadi walaupun pahala itu besar, jangan pernah merasa cukup, tapi teruskan besarkan dengan keikhlasan, istiqomah tambah. Ya Pak. Wassalatu nurun, salat itu adalah cahaya. Nampak? Cahaya galau-galau. Coba kita matikan lampu, hilang cahaya, gelap galau-galau kan? Ya kan? Sudah Pak Ibu, tidak usah bahas cahaya mana Pak Ustaz, cahaya mana gitu kan? Yang jelas wajah orang salat itu seger. Beda sama orang yang tidak sembahyang kan. Yang kedua nanti memang dikubur Pak. Dikubur tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, bawa senter gelap. Cahayanya apa? Terangnya cahaya wajah masing-masing. Cahaya wajahnya masing-masing. Sekali gitu Pak ya. Jadi cahaya penerang. Memang penerang. Dunia kalau tidak ada lampu, gelap galau-galau, tidak nampak. Salat itu penerang.
penerang hati. Di sini dijelaskan wassalatu nurun. Di salat itu sebab munculnya cahaya mengenal Allah, mengenal hak, mengenal batin, batil itu dengan sembahyang. Orang yang rajin sembahyang, terjaga sholatnya, akan Allah kasih dia kepahaman ini baik, ini buruk, kelihatan. Kayak yang pakai senter kan, ini kayu apa ular. Kalau dia nggak pakai senter, dua-duanya dipegang, akhirnya apa? Gigit. Bapak Ibu, kalau kita rajin sholat, sholat itu akan menunjukkan ini baik, ini buruk. Tidak ada nasihat, wiritan, zikir, amalan, obat untuk mendidik anak supaya baik selain menjaga sholat. Nah, kalaupun kita bilangin jangan ke sana, jangan ke situ, salah dia tidak sholat, laju tulah. Tapi kalau dia sudah rajin sholat, sholat akan menjaga dia, gitu ya. Ya, sebagaimana pentingnya senter, pentingnya matahari di siang hari, pentingnya bintang di tengah malam, pentingnya listrik lah bahasa gitu tuh. Pentingnya listrik itu kayak gitulah pentingnya sholat. Tidak ada cahaya, bingung galau-galau hidup tuh, Pak. Ya, wazakatu burhanun, subhanallah. Zakat itu adalah burhan. Burhan itu bukti. Ada Pak Burhan, ada Pak Burhan. Zakat itu bukti ya. Ya, Bapak Ibu, zakat itu adalah bukti. Kemarin saya ada kawan yang hampir digigit buaya. Ya. Hari ulang tahun pernikahan, ya sholat duit banyak ya kan. Bukan di sekitar Jambi, ke Tamarimbo, ke Parades, ke Kalimantan, ke Kalimantan, ke kebunnya PBB. Ada 84.000 hektar di Indonesia, di Kalimantan. Itu yang jago tentara PBB, menjadi paru-paru dunia luar biasa. Semua hewannya besar-besar, keronya setinggi kita sudah. Dijago nih. Nah, ke sana naik kapal. Kapalnya karam, kapalnya tenggelam, 14 orang. Pas jam 6:30, buayanya banyak. Sekarang itu tenggelam kapal 17 meter, tinggal setengah meter nampak muncung dulu. Lebih tenggelam. Dia belum tenggelam karena ada pelepah. Apa tuh yang untuk buat tikar tuh yang berduri itu? Kalau buat tikar itu pelepah apa namanya? Nipa, Pak. Nipa tuh gantung di situ, Pak, pegangan. Takdir Allah Taala. Ada buaya sebesar drum lewat. Nyung. Buaya sebesar drum lewat, itu orang 14. Iya. Tapi subhanallah, tidak ada yang digigit. Alhamdulillah hidup galau, tidak ada yang mati. Selamat berenang ke tepi. Memang buaya banyak. Yang punya kapal, bahasa kita, tanya orang tua di situ. Sebelum dia cerita apa yang terjadi, orang tua tuh umurnya hampir 100 tahun sudah cerita duluan. Kayak dibuka mata batin. Nah, kau baru ini yuk ketelan sungai ya. Yo, wah, kok tahu Mbak? Ada buaya kan yang lewat besar. Yo, apa kata Mbah tua itu? Kalian tuh seharusnya mati galau hati. Semua kejadian itu kalau kecemplung situ mati itulah minimal tumbal setahun sekali. Tapi kalian selamat tahu tidak kenapa? Kata Mbah. Karena di antara kalian ada siko yang ahli sedekah. Kemarin saya ngobrol sampai jam 9. Kok tidak aktif apa ceritanya nih? Rupanya kecemplung sungai, ya, kata Mbah tua itu namanya juru kuncinya lah. Juru apa? Masjid ada juru kuncinya kan? Yang orang ngebok itu tahu kalau dia itu tekan tombol di sana kipas tahu kalau ada dia. Kamu harus mati kalau sudah mati 17 meter kapal tenggelam apalagi orang. Dan itu bukan air gambut hitam airnya Pak. Bukan air jernih kayak danau enaknya. Nah, gitu tenggelam. Karena masih ada di situ tuh ada orang ahli sedekah itu be diselamatkan. Dan buaya itu jago, buaya kecil dia jago kalian tuh. Harusnya kalian sudah dimakan, dia jago preman lah bahasa ya.
kepalanya, ketua geng itu dia lewat tuh jago kalian. Yang mau gigit itu sudah banyak, sudah ada Pak Bos, sudah gitu ngalah deh. Itu cerita kemarin, itu hari Jumat Barokah ya. Sudah memakan sampai 2 jam panjang nih yang cerita. Nak ceritakan itu kan? Ini cerita pasti Pak, bukan di HP, bukan di YouTube, cerita langsung. Bahwasanya zakat itu induk, anaknya itu sedekah, anaknya itu cucunya itu hibah hadiah, induknya itu zakat, itu induknya sedekah, induknya kebaikan. Maka kalau orang itu berzakat, bukti keimanan. Masalah kita tuh duit sebenarnya, cinta atau tidak. Kalau cinta bertengkar kakak beradik, bertengkar suami istri. Nah, supaya cintanya kepada harta tidak berlebih, itulah kewajiban zakat ada di dalamnya. Ya Pak ya, tapi tibun nafs kata Nabi itu, zakat tuh supaya kita tergolong orang yang kuat imannya. Ingat, zakat diberikan dengan rasa penuh gembira. Sebagaimana kita suka menerima harta, harus lebih suka berzakat. Baru iman dia tak muncul kuat. Sekedar berzakat dengan terpaksa, tidak senyum, ya sah-sah saja, nilainya rendah. Jadi kita tuh wajib senang memberi kayak kita senang menerima. Kan gitu kaedahnya. Kalau bapak dikasih orang senang, tapi orang minta bapak marah, asli Anda ahli dunia, bukan ahli akhirat. Kalau Anda suka menerima orang ngasih dan suka juga mengasih ke orang, Anda orang-orang ahli akhirat. Ingat saya bilang, kalau kita dikasih orang ini untuk saya enggak, pajangan deh. Ibu saya bawa balik. Saya tidak minum, jangan dijual. Orang saya dikasih kok dijual, kayak mana? Kalau ini saya dikasih, saya tidak suka, maka saya kasih lagi ke orang lain. Jangan jadikan duit, jangan jadikan apa? Kita ingin jadi anak-anak akhirat Bapak Ibu, anak-anak akhirat yang hebat. Kapan? Ketika kita gembira, oh alhamdulillah dikasih ini. Hitungan kita kan 10.000. Berapa? 5,5? 6,5 lah. 6,5 di warung. Kalau di kapal 2.000. Kalau di pesawat, kalau di padang pasir samo, tapi di padang pasir bisa 1 juta nih kok. Ini apa udah gila harga tuh? Samo di kapal 15.000, pop mie 3.500. Aku jual juga di mulai santri itu. Tiba di kapal jadi 10.000, di pesawat 30. Woi, kan aku yang jualan di sini Pak. Terserah lah, ambil dah duit dah. Aku udah lapar. Bapak Ibu, ini saya dikasih. Saya tidak mau minum, boleh, hak saya, tapi jangan dijual. Jangan dijual, kasih ke orang. Itu namanya kita menjadi ahli akhirat, bukan ahli dunia. Walaupun kita punya seisi dunia sekalipun. Yang jadi masalah tuh kita tidak punya seisi dunia, ya kan? Tapi kita menjadi ahli dunia. Nah, itu kan jadi buruk. Kapan? Ketika kita menerima senangnya Masya Allah, ketika kita ngasih sedihnya innalillahi. Nah, ya kayak anak-anak lah, saya punya anak 2. Mana 2 saya belanja. Ini kan bisa tinggal 40 hari. Jajan sekerdus 600.000, 600.000. Katanya itu. Dia tidak beli, saya yang belikan. Percaya Pak? Percaya lah Ustadznya ngomong apa lagi deh. Notanya masih ada. Sudah dibeli sekerdus. Berdua, datang adik yang kecil ngambil ini. Merengut mukanya. Itu kan punya Afi, nggak? Allah mak peliknya beli juga indah. Itu kita sebenarnya Pak, itu jiwa kita ketika kita berzakat tapi merutuk sama kayak anak kecil itu. Hakikatnya kita dikasih Allah, maka zakat itu bukti keimanan. Engkau cinta Allah. Ketika apa? Dia berani berbagi, berani kerja sampai mati, bagus. Berani tidak berbagi sampai mati, itu hitungannya minimal imbang lah, imbang. Jangan tidak dengan parkir 10 kali, 10 tidak ada bayar, hebat Bayar yang sekali, yang ke-9 oke lah tidak bayar. Ini 10 kali berhenti tidak bayar sih kok pun tukang parkir tidak bayar. Asli dah. Ngerti Mbak ya? Berhenti 2.000, berhenti 2.000 karena mau belanja masalahnya. Ya, jangan sampai berhenti 10 kali, sekalipun nggak dikasih tukang parkir 2.000. Asli kok pelit.
Nah, kasihlah 2.000. Saya ceritanya tuh, saya di pesisir rumah makan depan Muhammadiyah. Orang tua pula tuh mana anaknya, ya? Iya kan? Orang tua. Karena markirkan mobil saya, mobil mundur, maju, salah dia juga, dah. Mobil depan, apa? Mobil depan pergi, akan lewat duit itu berarti kan? Lewat. Karena mengakhirkan mobil saya, mobil depan tidak sempat diambil duit, jalan santai, dia kejar. Lagi bini itu baju pegawai, maaf gitu kan? Tetap laju lah pak, laju lah. Kata ini salah siapa? Salah ya? Nah, untunglah bini aku baik. Bah, nanti ketika kita berangkat kasih dia 5.000. Enak nih, 2.000 baik lah, 5.000 mobil. Itu kan sebab memarkirkan mobil gitu, rezeki dia lewat yang sana tuh. Buat dia senyum. Yalah. Ku kasih, tidak senyum juga ya. Biasa. Kan biasanya kita kasih 5.000 dia nyusuin kan. Sengaja kita tinggal. Bilang kayak terima kasih, oh gitu kan. Biasa. Tambah diem. Memang manusia. Kehidupan pak. Wasobru dia terakhir pak. Wasobru dia ini beda. Wasobru dia. Sabar itu adalah cahaya. Cahaya itu dua bahasa. Nurun sama diaun. Nurun tuh ya cahaya, diaun juga ya. Bedanya apa? Kalau nurun tuh matahari, kalau dia itu bulan. Cahaya matahari dibilang nur samawati wal ard. Kalau bulan wal qamaru dia, bulan itu bercahaya, bahasanya diaun, cahayanya lembut. Cahayanya kalau matahari cahayanya panas, tapi terang. Matahari itu kalau bulan itu redup. Maka sabar itu seperti cahaya rembulan, membuat orang itu tenang dan indah. Jadi kalau bertanya, sedang nunggu apa? Sedang nunggu berita Allah, kabar gembira bagi orang yang bersabar. Itu enak gitu tuh Pak. Sudah, nunggu apa Pak? Nunggu apa Dik? Nunggu apa Bang? Nunggu apa Nak? Lagi nunggu berita dari Allah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar juga dipahala tanpa batas. Bapak Ibu, ini belajar sabar. Kata-katanya kalau bahasa Arab cuma 3, sod, ba, dan ro. Kalau bahasa Indonesia 5, S, A, B, A, R, 5 kata. Kalau bahasa Arab cuma 3 huruf, tapi belajarnya seumur hidup ya, seumur hidup. Nah ini kalau Bapak Ibu tidak bisa makso kayo, tidak bisa makso pintar, tidak bisa makso berlebih, sudah pakso be sabar. Itu adalah akan menyelesaikan segala urusan dunia sampai apa tuh akhir, apa tuh sabar Pak? Sabar itu tidak maksiat walaupun kepepet, tidak membalas ejekan dengan ejekan walaupun kepepet. Dah. Sakit dah? Sakit lah sesuai dengan pahala, jadi kan? Sakit hati, sakit, kecewa, jelas. Menjadi kecil, jelas. Tersisihkan, jelas, semuanya jelas galau-galau, jelas, sakit, jelas, terasa nak mati, jelas, ya jelas, terasa nak mati, Pak kabar. Tapi apa namanya? Innallaha ma'as-sabirin. Sabar itu tetap taat walaupun kepepet, tidak maksiat walaupun kepepet dalam semua keadaan. Ya, Rabi'ah al-Adawiyah, wali, ketika masih umur 6 tahun. Bapaknya ngajak makan, dan dia kalau diajak makan mesti tanya, Pak, ini halal enggak? Anak TK, seumuran TK. Kalau bapaknya ngajak makan, nak makan nih, Pak, halal enggak ini Pak? Keren enggak Pak? Kalau gitu, wow, Bapak Malik, gitu kan? Pak, aku kan harus cari duit, Pak. Bapak yang nyari makan, anak tanya, Pak, halal enggak Pak? Kata bapaknya, nak, kalau cuma ini yang ada dan tidak halal, kau kayak mana? Apa jawabannya? Pak, kata dia umur 6 tahun tuh, aku masih mending nahan sakitnya lapar daripada menahan api neraka di kulit aku, Pak. Itu jawaban orang tua. Jawaban anak tuh untuk orang tua. Umur 6 tahun, cocok jadi wali di masa tuanya kan? Dari kecil sudah hati-hati. Sudah apa? Hati-hati dalam segala hal. Insyaallah Pak ya, semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan sampaikan. Mohon izin saya tidak ada halangan besok hari Ahad berangkat ke Jakarta.
lanjut seperti dakwah ke Thailand sampai akhir Januari. Bukan ke Palestina Pak ya, ke Thailand Pak ya. Nah, jadi saya undur diri, mohon izin nggak bisa hadir ke sini, silakan diatur siapa penggantinya. Terus ada salah saya mohon ampun, mohon maaf. Kalau ada yang merasa saya utangi, ngomong Pak ya. Kirim nomor rekening ke saya, ada sambil hak-haknya, dan ada kata-kata saya, sikap yang kurang berkenan Bapak Ibu, mohon ampun, maaf lahir dan batin. Mohon doanya semoga niat baik kami dan kawan-kawan Allah mudahkan. Allahumma amin. Ada pertanyaan kan? Tanya Pak? Ada pertanyaan kan? Air hangat jadi air dingin atau memang tidak hangat dari awal? Aku tuh kurang dengar. Punya rumah kos. Ya. Iya Pak, itu kan wudhu di WC itu tidak berpahala Bu ya. Tidak dapat pahala. Sedangkan wudhu itu pahalanya besar. Ketika dia angkat tangan, kata Nabi, 8 pintu surga buka untuk dia. Jika pintulah cukup, kenapa 8 dibuka? Ikram untuk memuliakan dia. Jadi antara syaratnya, wudhunya jangan dalam WC, di luar WC. Gimana solusinya? Buat background di luar. Sah nggak untuk WC? Sah, asalkan hati-hati. Tapi tetap hukumnya makruh, pahalanya jangan diharapkan dapat sabi, alhamdulillah. Kalau ingin dapat pahala lebih, jangan dalam WC. Buat keran di luar. Berapa sikok pipo? 30.000 lah. Tambah L sikok. L-nya itu 300. Ada keran yang 20.000. Jadilah 50. 100.000 itu lah usuk Pak. Pasang keran. Ya kan? Sikok keran untuk 5 kos-kosan. Gitu Pak ya. Itu kalau Bapak menyediakan itu Pak, amal jariah Pak. Bapak dapat duit juga, dapat pahala berlebih. Duit bakal habis, pahala tidak bakal habis. Siapkan kerannya di luar. Ya kan? Bagus. Insya TV berapa? Ukuran berapa? Ukuran kecil itu. Apa ukuran 10x10? Tidak mungkin. Tidak. Buat tempat wudhu di luar. Insya Allah Allah ridhoi. Allahumma amin. Cukup Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamidin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان ونصرهم نصرا عزيزا واختر فتحا قريبا مبينا يا ذا الجلال والاكرام. Ya Allah, rahmati kami, bimbing kami untuk baik sampai kami meninggal dunia, ridhai umur kami, usaha kami, ilmu kami, ibadah kami, ya Allah. Juga ridhai keluarga kami, kakak adik kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kami kemudahan mentaati setiap perintah-Mu dan kemudahan meninggalkan semua larangan-Mu siang dan malam. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah, berilmu, bertakwa, dan anak yang berakhlak mulia, ya Allah. Ya Allah, rezeki kami rezeki yang barakah, rezeki yang bakal mudah mentaati Engkau siang dan malam, ya Allah. Berikan kami suami yang baik, istri yang baik, anak yang soleh dan solehah, ya Allah. Kalau kami seorang karyawan yang baik, seorang bos yang baik, ya Allah. Baik dalam menjaga setiap perintah Engkau siang dan malam, ya Allah. Ya Allah, selamatkan dunia kami, lebih-lebih selamatkan akhirat kami, selamatkan masa kami, selamatkan surga kami, ya Allah. Jaga negeri Palestina dan jaga para penduduknya Islam di Palestina, saudara-saudara kami, ya Allah. Kuatkan iman mereka, terimalah para syuhada dari bayi sampai yang tua, laki-laki dan wanita, ya Allah. Yang berjuang ataupun yang belum berjuang, Kau terima dengan syuhada yang sempurna di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ini negeri akan mengadakan pemilihan kepemimpinan dari tingkat sampai tingkat tertinggi. Berikan kami pemimpin yang takut kepada Engkau dan sayang kepada umat, ya Allah. Pemimpin yang takut kepada Engkau dan sayang kepada umat, ya Allah. Jaga ini negeri, jaga ulamanya, jaga pada pemimpinnya, jaga ini keberkahannya, ya Allah. Ada segala hal yang bisa merusaknya siang dan malam, ya Allah. Di antara kami ada yang sakit, tolong sembuhkan. Ada yang sedang ada masalah, selesaikan. Ada yang hutang, tolong Kau bantu. Ada yang sedang
Ada yang sedang dalam perjalanan menggunakan safarnya, ada yang punya hajat, tolong Engkau selesaikan, Engkau bantu ya Allah. Yang akan menikahkan anaknya, yang akan mencukur baik, yang akan buat syukur ketika cucunya, ya Allah, mudahkan hajat-hajat kami ya Allah. Tolong bantu kami, jangan pernah tinggalkan kami. Jadikan lidah kami meminta hanya kepada Engkau, bukan kepada selainnya. Berharap hanya kepada Engkau, bukan kepada selainnya. Sebelum kami sujud hanya kepada Engkau, berikan lidah kami meminta berharap hanya kepada Engkau ya Allah. Tolong selesaikan urusan dunia dan akhirat kami, jangan tinggalkan kami, bantu kami ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, jaga orang tua kami ya Allah, khususnya yang sudah meninggal dunia, tolong lapangkan alam barzahnya, jadikan mereka bertetanggapan dengan para nabi, para sahabat, para salihin ya Allah. Ya Allah, terima segala amal-amal baik mereka dan ambil segala salat dan dosa-dosa mereka ya Allah. Lapangkan kuburnya selapang-lapangnya, tolong terima segala ibadahnya dan ampuni semua salah dan silapnya dengan karunia-Mu ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman surga, bukan lembah-lembah api neraka ya Allah. Katakan kepada mereka bahwa kami tak pernah mengatakan, kami tak pernah lupa mengatakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.